Kalau lu cuma sibuk kerja keras tanpa mikirin strategi, sama aja kayak mendayung perahu bocor. Capek iya, sampai tujuan enggak. Lu pernah nggak mikir gini, kenapa ada negara yang dulu sama-sama miskin, sama-sama berantakan, tapi sekarang ada yang bisa melejit jadi kekuatan dunia, sementara yang lain masih gitu-gitu aja? Nah, salah satu contoh paling gila ada di depan mata kita, China. Negara yang dulu orang-orang pandang sebelah mata, sekarang jadi raksasa ekonomi dunia. Pertanyaannya, kenapa bisa? Dan lebih penting lagi, apa yang bisa kita pelajari buat hidup kita sendiri? Karena percuma lo kagum sama orang lain, kalau nggak ada hal yang bisa lo tarik ke kehidupan pribadi. Hari ini, gue bakal ajak lo bongkar rahasia kenapa Cina bisa maju, tapi bukan dengan bahasa ribet ala seminar ekonomi. Kita bahas santai, kayak lagi nongkrong, tapi tetap dalam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan share video ini kalau lo nggak mau ketinggalan konten daging buat ngimprove diri lo dan bangun personal branding lo. Coba lo bayangin hidup lo kayak main game. Kalau lo main cuman buat jangan mati, lo bakal main super hati-hati, ngumpet, nggak berani maju, dan biasanya orang yang main kayak gitu malah gampang kalah. Itu persis yang dialamin China dulu. Tahun 1970-an, kondisi mereka parah banget. Hampir semua orang hidup di pedesaan, infrastruktur minim, listrik pun banyak yang nggak punya. Negara sebesar itu benar-benar stuck. Orang luar ngelihat China waktu itu kayak negara tanpa harapan. Nah, kalau mereka cuman puas dengan kondisi itu, mungkin sekarang kita masih ngomongin China sebagai negara miskin. Tapi bedanya, mereka nggak mau selamanya hidup di mode bertahan. Mereka sadar, bertahan itu penting, tapi nggak akan bikin mereka melompat jauh. Lo bisa tarik ini ke hidup lo juga. Banyak orang di sekitar kita yang hidupnya masih kayak gitu, cuma sibuk bertahan. Pagi bangun, kerja, pulang, makan, tidur. Hidupnya cuma soal gimana caranya bisa bayar kos, bisa makan, bisa survive bulan ini. Itu sah-sah aja, tapi kalau mindset lo berhenti di situ, lo nggak akan pernah naik kelas. Cina mulai geser mindset mereka dengan satu langkah konkret, buka diri. Mereka bikin reformasi ekonomi, buka perdagangan ke luar negeri, bikin zona ekonomi khusus kayak di Shenzhen, tarik investor asing, dan kasih ruang buat rakyatnya buat berkembang. Hasilnya kota kecil kayak Shenzhen, yang dulu cuma desa nelayan, sekarang jadi salah satu pusat teknologi terbesar di dunia. Artinya apa? Begitu mereka pindah dari mindset bertahan ke menyerang, segalanya berubah. Mereka berani ambil risiko. Dan risiko itu nggak selalu nyaman, tapi justru di situ titik baliknya. Lo juga butuh mikir gitu dalam hidup lo. Contoh kecil, lo punya tabungan. Kalau lo cuma simpan di bawah bantal, nilainya lama-lama termakan inflasi. Itu namanya bertahan. Tapi kalau lo berani investasi, meskipun ada risiko, lo kasih kesempatan buat uang lo berkembang. Itu mental menyerang. Cina ngerti banget bahwa dunia nggak akan kasihan sama mereka kalau mereka terus miskin. Makanya, mereka bikin strategi jangka panjang. Mereka rela kerja keras di awal, rela belajar jadi buruh dunia dengan bikin barang-barang murah untuk diekspor. Nggak ada yang glamor di situ. Lu bisa bayangin kayak orang yang mau naik tangga. Kalau lu cuma berdiri di anak tangga pertama sambil bilang, yang penting gue nggak jatuh, ya selamanya lu bakal di situ. Tapi kalau lu berani naik, meskipun ngos-ngosan, pelan-pelan lu sampai juga ke lantai atas. Dan ini yang sering banget jadi jebakan buat kita. Kita terlalu sibuk main aman. Kita lebih milih zona nyaman daripada tantangan. Padahal, justru dengan geser mindset itulah hidup bisa berubah drastis. Cina berubah bukan karena mereka tiba-tiba punya teknologi canggih atau kekayaan alam melimpah. Mereka berubah karena mereka ubah cara pikir. Dari bangsa yang dulu cuma mikirin, gimana caranya bisa makan hari ini, jadi bangsa yang mikirin, gimana caranya bisa menguasai masa depan. Jadi pelajaran paling penting di segmen ini adalah, lo nggak bisa maju kalau hidup lo cuma fokus bertahan. Bertahan itu penting, iya, tapi itu pondasi. Setelah pondasi berdiri, lo harus berani nyerang, harus punya strategi, harus punya visi lebih jauh dari sekadar, hari ini gue bisa selamat. Kalau lo perhatiin, ada satu hal yang bikin Cina beda sama banyak negara lain. Mereka disiplin, tapi bukan cuman individu. Mereka disiplin bareng-bareng. Lo pernah main futsal atau basket? Kalau cuman lo sendiri yang rajin lari,
Sementara teman-teman lo malas, hasilnya nol. Tim lo tetap kalah. Tapi kalau semua pemain punya semangat yang sama, lo bisa ngalahin tim yang jauh lebih jago sekalipun. Nah, Cina paham banget prinsip itu. Mereka nggak cuma ngajarin rakyatnya buat disiplin secara pribadi, tapi mereka bangun kultur disiplin secara kolektif. Lu lihat aja cara mereka bangun infrastruktur. Jalan tol, jembatan, rel kereta cepat, dibangun dalam waktu yang bikin kita geleng-geleng kepala. Karena sistemnya jalan serentak. Pemerintah punya target jelas, rakyat ikut jalanin dengan serius, kontraktor dan pekerja disiplin ngejar waktu. Coba bandingin dengan hidup sehari-hari kita. Lo bisa punya disiplin pribadi, bangun pagi, kerja keras, rajin nabung. Tapi kalau lingkungan sekitar lo penuh orang malas, toksik, dan nggak peduli, lama-lama energi lo ketularan. Lo ikut kendor. Itu kenapa circle lo penting. Cina ngerti betul kekuatan efek domino. Kalau satu komunitas disiplin, hasilnya bisa ngedorong perubahan besar. Makanya, mereka nggak cuma bikin aturan buat individu, tapi mereka bangun kebiasaan kolektif. Jam kerja teratur, target jelas, dan budaya kerja yang ketat. Menurut data World Bank, dari tahun 1990 sampai 2015, Cina berhasil ngangkat lebih dari 800 juta orang keluar dari kemiskinan. Itu rekor dalam sejarah manusia. Dan itu bukan karena ada satu tokoh ajaib, tapi karena disiplin kolektif yang bikin semua orang bisa maju bareng. Sekarang bayangin kalau hidup lo juga kayak gitu. Kalau lo ada di lingkungan orang-orang yang semuanya fokus, disiplin, kerja keras, pasti lo ikut ke-drag. Lo susah buat malas karena malu sendiri. Sama kayak kalau lo nongkrong sama teman-teman yang rajin olahraga. Lo mungkin awalnya males, tapi karena tiap minggu mereka lari bareng, lama-lama lo kepaksa ikut. Dan hasilnya, badan lo ikutan sehat. Cina ngerti banget bahwa disiplin kolektif lebih kuat daripada disiplin pribadi. Karena ketika semua orang bergerak bareng, hasilnya eksponensial. Mereka kayak orkestra besar. Bayangin kalau satu pemain main sesuai nada, tapi yang lain fals, lagunya hancur. Tapi kalau semua main bareng, harmoninya bikin merinding. Beda sama banyak dari kita yang kadang masih mikir, yang penting gue rajin. Padahal kalau sistem dan lingkungan lo amburadul, ujungnya tetap susah. Dan itu yang bikin Cina berani ngorbanin ego pribadi demi hasil kolektif. Ada satu hal yang bikin Cina beda banget sama banyak negara lain. Mereka ngerti permainan panjang alias long game. Mereka nggak terjebak sama mentalitas cepat kaya. Yang penting hari ini kelihatan hebat, besok urusan nanti. Bayangin gini, lo lagi nanam pohon mangga. Kalau lo pengen hasil instan, lo bisa aja beli buah di pasar. Tapi kalau lo sabar rawat pohonnya, kasih pupuk, tunggu beberapa tahun, pohon itu bakal ngasih buah terus, bahkan bisa diwarisin ke anak cucu. Nah, itu bedanya mental cepat kaya sama main panjang. Cina dulu rela jadi pabrik dunia. Mereka produksi barang murah buat brand-brand barat. Bahkan diejek, barang murahan, kualitas KW. Tapi mereka tahan. Sambil produksi barang murah, mereka ngumpulin pengalaman, teknologi, modal, dan skill. Dan hasilnya sekarang lo bisa lihat. Mereka udah nggak cuman jadi tukang produksi, tapi juga jadi pemain utama di teknologi tinggi. Bandingin sama banyak orang yang maunya hasil instan. Pengen sukses, ikut jalan pintas, akhirnya nggak tahan lama. Karena mainnya pendek, nggak ada fondasi. Cina sabar banget di fase dasar. Mereka rela keringetan dulu, nggak pamer hasil dulu, demi bangun pondasi kuat. Kalau hidup lo juga kayak gitu, hasilnya beda jauh. Lo bisa aja dapat duit instan dari cara cepat, tapi biasanya nggak bertahan lama. Beda sama orang yang fokus bangun skill, relasi, dan aset jangka panjang. Hasilnya mungkin nggak langsung kelihatan, tapi sekali udah berdiri, susah banget digoyang. Lo bisa lihat contoh di bidang teknologi. Perusahaan kayak Huawei atau BYD nggak muncul dalam semalam. Mereka butuh puluhan tahun buat belajar, riset, dan investasi. Tapi begitu jadi, mereka langsung bisa nandingin pemain lama. Itu bukti bahwa long game jauh lebih efektif daripada ngejar hasil instan. Pelajarannya buat kita jelas, jangan main pendek. Hidup bukan sprint 100 meter, tapi maraton panjang. Kalau lo buru-buru, lo bisa kehabisan tenaga di tengah jalan. Tapi kalau lo atur pace, punya strategi, dan sabar, lo bisa sampai ke garis akhir dengan stabil. Cina buktiin itu dengan cara mereka.
Mereka nggak buru-buru pengen jadi raja dunia dalam semalam. Mereka pelan-pelan bangun pondasi, nguasain step by step. Dan hasilnya sekarang, dunia mulai ngelihat mereka sebagai kekuatan yang nggak bisa diremehin. Jadi, kalau ada satu hal yang bisa lo ambil dari segmen ini, jangan cuma mikir cepat kaya atau cepat berhasil. Mainlah di permainan panjang, karena hasil instan seringkali rapuh, sementara hasil dari proses panjang punya akar yang kuat. Dulu, kalau ada orang ngomongin produk Cina, kebanyakan orang langsung nyinyir. Ah, itu barang KW, barang murahan. Dan memang kenyataannya, di awal mereka banyak banget bikin tiruan. Dari elektronik, fashion, sampai mainan, semuanya ada versi murah buatan Cina. Tapi yang orang sering lupa, fase meniru itu bagian dari proses belajar. Nggak ada orang tiba-tiba langsung bisa bikin karya orisinal tanpa pernah niru dulu. Nah, Cina nggak gengsi melewati fase itu. Mereka rela dihina, dicap peniru, asalkan mereka dapat ilmunya. Pelan-pelan, mereka upgrade. Dari sekadar niru bentuk, mereka mulai belajar niru kualitas. Dari niru kualitas, mereka naik ke level bikin inovasi baru. Dan sekarang, lo lihat aja. Produk Cina bukan lagi soal murah, tapi soal canggih. TikTok jadi aplikasi global yang bikin platform lain kelabakan. Huawei jadi pelopor teknologi 5G. DJI jadi raja drone dunia. BYD ngegas di industri mobil listrik sampai bisa saingin Tesla. Itu nunjukin satu hal penting. Jangan pernah remehin proses belajar dari meniru. Masalahnya, banyak orang kebalik. Baru mulai belajar sesuatu, tapi udah pengen original. Baru belajar bisnis, tapi gengsi kalau kelihatan ikut-ikutan orang lain. Padahal, semua orang hebat berawal dari meniru. Bedanya, mereka nggak berhenti di situ. Cina ngerti banget prinsip ini. Mereka sabar. Awalnya jadi tukang tiru, iya. Tapi mereka tahu target akhirnya adalah jadi pencipta. Makanya, mereka invest gila-gilaan di riset dan pengembangan. Bukan cuma buat ikutan tren, tapi buat bikin tren baru. Kalau lo tarik ke kehidupan pribadi, logikanya sama. Lo pengen bisa bikin konten keren, awalnya pasti niru gaya kreator lain. Itu wajar. Tapi kalau lo konsisten belajar, lama-lama lo bakal nemuin gaya lo sendiri. Yang penting, jangan berhenti di fase meniru. Cina buktiin kalau nggak ada yang salah dengan jadi peniru selama lo punya niat buat naik level. Yang salah itu kalau lo selamanya puas jadi peniru. Karena di titik tertentu, lo harus punya keberanian buat keluar dari bayangan orang lain dan jadi pencipta. Ini poin paling krusial. Kalau kita ngomongin kenapa Cina bisa melesat secepat itu, jawabannya sederhana tapi dalam. Mereka maju bukan cuma karena tiap orang punya ambisi pribadi, tapi karena ada visi besar yang mereka pegang bareng-bareng. Visi itu bukan sekadar slogan atau kata-kata manis di spanduk, tapi benar-benar jadi arah hidup yang nyata. Dari pemerintah sampai rakyat kecil, mereka paham kalau tujuan akhirnya adalah jadi bangsa yang kuat, mandiri, dan dihormati dunia. Coba lo perhatiin, di banyak negara lain orang seringkali sibuk mikirin, gue dapat apa? Atau untungnya buat gue apa? Nah di Cina, mentalitas itu banyak ditekan. Orang lebih sering mikir, apa yang bisa gue kasih biar kita semua maju bareng? Bahkan kalau ada yang harus nurunin ego pribadi, mereka rela. Kenapa? Karena mereka tahu, kalau tujuan besar itu tercapai, dampaknya balik lagi ke kehidupan mereka juga. Sementara kita sering kebalikannya. Fokus kita lebih ke diri sendiri. Sibuk mikirin hasil instan, takut kalau orang lain lebih dulu sukses, atau malah iri kalau tetangga kelihatan lebih maju. Mentalitas kayak gini bikin energi kita habis buat saingan yang nggak sehat, bukan buat ngerjain hal-hal yang bisa bikin kita naik bareng. Padahal, kalau lo mau benar-benar naik kelas dalam hidup, lo butuh visi yang lebih gede dari diri lo sendiri. Pelajaran yang bisa kita ambil jelas banget. Lo perlu visi yang lebih besar daripada sekadar gue pengen kaya. Karena kalau tujuan lo cuma berhenti di situ, lo gampang mentok. Duit bisa bikin lo lega sesaat, tapi tanpa arah yang lebih gede, lo bakal bingung abis itu mau ngapain lagi. Visi yang kuat itu justru yang bisa ngerangkul orang lain, yang bikin lo merasa perjalanan lo punya arti, bukan cuma sekadar numpuk harta. Jadi, kalau kita tarik garis lurus, Cina bisa maju karena mereka ubah mindset dari bertahan jadi menyerang, mereka disiplin kolektif, main jangka panjang, berani belajar dari meniru sampai akhirnya inovasi, dan yang paling penting, mereka punya visi bersama.
Kalau lo merasa video ini bikin lo mikir ulang soal hidup, jangan lupa like dan subscribe, biar makin banyak orang kebuka pikirannya. Karena kita bakal terus bahas hal-hal yang bisa bikin cara lo ngelihat hidup jadi lebih tajam. Sampai ketemu di video selanjutnya.